Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nama saya Haris Syauliman. Di sini saya akan berbagi pengetahuan mengenai prinsip dasar hidrolika. Nah, ketika kita berbicara tentang hidrolika dan kita mencari di internet tentang hidrolika, yang muncul adalah gambar seperti ini. Saya yakin di antara kalian banyak yang tidak terlalu paham tentang maksud gambar ini. Maka saya buat sederhana saja dulu, menggunakan materi yang bisa kalian pahami dan kita lihat sehari-hari di kehidupan kita. Nah, ini adalah gambar mengenai tentang titik beban dan titik kuasa. Sepertinya hal ini akan lebih mudah dipahami daripada kita langsung ke hidrolika. Seperti di gambar ini terlihat bahwa di sini ada titik beban, kemudian di sini ada titik kuasa, kemudian di sini ada titik tumpu, kemudian di sini ada lengan kuasa, dan di sini ada lengan beban. Jika kalian perhatikan dengan seksama, panjang antara lengan kuasa dengan lengan beban itu berbeda. Lebih panjang lengan kuasa, sedangkan lengan beban itu lebih pendek. Nah, dengan posisi seperti ini, maka untuk mengangkat beban yang katakanlah misal ini 10 kilo, maka dengan lengan kuasa yang lebih panjang, itu kita dengan mudahnya akan mengangkat beban. Karena di sini lengan kuasa lebih panjang dibanding lengan beban. Tetapi apabila sebaliknya titik bebannya ada pada di sini lengan kuasa dan lengan kuasanya kita balik ada di lengan beban, maka yang terjadi adalah kita akan susah untuk mengangkat beban. Nah, prinsip ini juga sama seperti pada hidrolik. Jika kalian perhatikan, sebut saja ini adalah silinder A dan ini adalah silinder B. Jika kalian perhatikan, ukuran diameter silinder B itu jauh lebih kecil dibanding ukuran silinder A. Nah, ini sama seperti prinsip kerja pengungkit. Nah, di sini ada skala panjang dalam satuan inci. Di sini juga ada panjang satuan inci. Kemudian pada silinder B itu diameternya adalah 2 inci. Sementara pada silinder A diameternya adalah 6 inci. Misal di sini kita letakkan beban. Nah, kemudian pada silinder B kita berikan tekanan, atau dalam hal ini misalnya kita tekan menggunakan jari. Ketika pada silinder B itu kita beri tekanan, maka tekanan dari piston, ini kita sebut saja piston, maka tekanan pada piston itu akan diteruskan ya menuju piston yang ada di silinder A. Nah, kenapa tekanan ini bisa diteruskan? Karena sesuai hukum fluida, itu apabila suatu fluida diberi tekanan, maka tekanannya akan ke segala arah. Misal di gambar ini, sebenarnya kita beri tekanan ke bawah. Itu tidak semua tekanan itu ke bawah semua. Ada yang ke samping, seperti ini. Nah, ke segala arah, bahkan mungkin ke atas. Tetapi karena di sini ada dinding silinder, sehingga tekanan yang bergerak ke kanan, tekanan yang bergerak ke kiri
ataupun ke atas, itu tidak bisa, fluida ini tidak bisa mengalir ke kanan atau ke kiri. Satu-satunya jalan adalah fluida ini akan mengalir ke bawah. Terus, nah, ketika fluida ini atau kita sebutnya minyak hidrolik, ketika sudah memasuki ke silinder A, itu sama, dia juga menekan ke segala arah. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Tetapi karena di kanan dan kiri itu ada dinding tabung silinder, maka satu-satunya jalan fluida itu bisa bergerak itu adalah ke atas. Nah, piston yang menekan fluida yang ada di sini otomatis harus dipindahkan. Karena fluida di dalam sistem hidrolik ini jumlahnya akan selalu sama, volumenya akan selalu sama. Jika di sini ditekan, maka volumenya akan berkurang, dan di silinder A maka volumenya akan bertambah. Ya, sekali lagi, jika di silinder B itu volumenya dikurangi karena dia diberi tekanan, maka otomatis volume silinder A akan bertambah. Nah, bertambahnya volume fluida di silinder A itu akan menyebabkan piston yang ada di silinder A itu bergerak ke atas. Sehingga gaya yang kita berikan pada piston B itu akan diteruskan melalui fluida ke piston A. Jika pada piston B itu kita tekan ke bawah, maka piston pada silinder A itu akan naik ke atas. Nah, perbedaan diameter ini juga nanti mempengaruhi berapa jarak yang akan ditempuh oleh piston B dan piston A. Jika pada piston B itu misal katakanlah kita beri tekanan, ini kita tekan sampai mencapai kedalaman 3 inci, maka pada piston A itu tidak akan naik setinggi 3 inci. Kenapa? Karena ada perbedaan diameter. Sama seperti sistem tuas. Kita coba kembali ke tuas. Jika kalian perhatikan, dengan titik kuasa yang tinggi seperti ini, ya, kemudian titik beban yang setinggi ini, oke, kalian perhatikan, ini saya tarik garis, nah, tarik garis, nah, dengan posisi seperti ini, jika kita menekan ke bawah pada titik kuasa, kita akan mendapatkan keuntungan mekanis, yaitu beban yang kita angkat jauh lebih ringan. Tetapi sebagai konsekuensinya, jarak yang ditempuh itu akan jauh lebih besar. Misal katakanlah kita turunkan tuas ini sampai ke bawah. Misal ini 10 cm. Maka titik beban ini dia tidak akan sampai 10 cm. Mungkin dia hanya naik 5 cm. Nah, begitupun pada sistem hidrolik. Nah, ketika pada silinder B pistonnya itu kita tekan mungkin sejauh 3 inci, maka dia hanya akan naik 2 atau 1 inci sebagai kompensasi ringannya gaya yang kita butuhkan untuk mengangkat beban di piston di silinder A. Itulah yang menjelaskan kenapa pada sistem rem itu pada bagian handle ukuran pistonnya lebih kecil, sementara pada kaliper ukuran pistonnya lebih besar. Untuk aplikasi pada sistem rem akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.